Shalom saudaraku. Saudaraku, kalau kita mengamati akan apa yang terjadi di Israel sejak tahun lalu tanggal 7 Oktober di mana ada serangan dari Hamas yang menyerbu wilayah Israel, membunuh dan menculik, maka itu adalah titik awal dari sesuatu yang sekarang jadi heboh. Karena apa? Karena perang berkelanjutan, kita tahu bahwa Gaza luluh lantak. Setelah itu dilanjutkan dengan Lebanon Selatan, berhadapan-hadapanlah akan tentara IDF itu dengan Hizbullah, dan Lebanon pun juga mengalami kehancuran, Lebanon Selatan ya, wilayah Hizbullah. Dan ya kita semua tahu saudara ya, bahwa para pemimpin-pemimpin dari Hamas maupun dari Hizbullah ini jadi korban. Ada Yahya Sinwar, kemudian ada siapa lagi itu ya, semuanya dibunuh oleh tentara IDF. Dan setelah kemarin terjadi gencatan senjata dengan Lebanon Selatan atau Hizbullah, tiba-tiba terjadi satu peristiwa yang menyusul, yaitu jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Damaskus atau di Syria. Nah, saudaraku, kalau Suriah jatuh, maka ini menimbulkan banyak pertanyaan dan banyak prediksi dari para ahli. Saya coba mengikuti, saya bukan ahli, tapi saya mengikuti berita-berita. Tanggal 8 Desember kemarin, Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia, dan kemudian tentara tentara milisi dari mereka yang melawan akan pemerintah Bashar itu menguasai Damaskus, dan yang namanya Hayat Tahrir al-Syam itu saudaraku, yang disingkat dengan HTS, itu sekarang mengambil alih pemerintahan. Dan di masa chaos, di masa peralihan itu, Israel ambil kesempatan. Langsung menduduki akan Golan Heights atau dataran tinggi Golan, bahkan masuk tentara Israel ini, masuk ke wilayah Suriah atau Syria, bahkan sampai ke Damaskus dengan sasaran melumpuhkan akan persenjataan. Jadi pangkalan-pangkalan persenjataan yang itu sebetulnya merupakan backup dari Iran dan dari Rusia. Itu dijadikan target, dihabisi saudaraku. Dan itu merupakan satu peristiwa yang menjadi berita heboh di dunia. Ya, banyak yang negara-negara yang berteriak dan mengatakan bahwa itu adalah invasi, tetapi Israel membenarkan diri. Ya, Benjamin Netanyahu membela diri dengan mengatakan bahwa kami mengamankan diri kami. Kami nggak tahu pemerintahan yang baru itu nanti akan memusuhi kami atau tidak. Jadi sementara ya pokoknya pusat persenjataan itu diserang terlebih dahulu. Ini peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini, saudaraku. Nah, sementara itu, saudara perhatikan, ini yang saya ingin sampaikan. Sementara itu muncul akan berita-berita yang cukup menghebohkan tentang Greater Israel atau Israel Raya. Nah, apakah itu Israel Raya, saudaraku? Israel Raya adalah cita-cita dari sekelompok kecil yang meskipun itu kelompok kecil dari orang-orang tertentu, tapi lama-lama bisa menjadi cita-cita bersama dari bangsa Israel untuk memperluas wilayahnya berdasarkan akan janji Tuhan di dalam kitab tanah atau kitab perjanjian lama, saudaraku. Nah, kita memang tahu kalau kita meneliti akan firman Tuhan, ada janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan sebagainya. Nanti kita akan lihat, saudara. Sebetulnya batas wilayah dari umat Tuhan Israel ini sampai mana saja. Nah,
batas-batas yang tertulis di dalam ayat firman Perjanjian Lama itu, justru itulah yang disebut dengan Greater Israel. Kemarin kita baca, saudaraku, berita yang cukup menggegerkan. Tentara-tentara IDF itu memakai lambang, ya, mereka memakai tanda seperti apa itu? Ya, seperti tanda, saudaraku, ya, yang dipakai, dan di tanda tersebut ada peta Greater Israel. Nah, ini kan tanda-tanda apakah invasi-invasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh tentara Israel ini apa ingin menggenapi akan hal itu. Kalau Gaza sudah, ya, sampai pada Laut Mediterania kan, Gaza sudah. Kemudian Lebanon sampai ke utara Israel. Itu sudah dimulai sampai sekarang gencatan senjata. Terus bagaimana dengan Golan Heights atau dataran tinggi Golan? Masuk ke wilayah Syria atau Suriah. Nah, saudaraku, kita lihat ya ayat-ayat firman-Nya. Nanti saya akan sampaikan pendapat saya pribadi, apakah itu akan tergenapi atau terlaksana pada masa sekarang ini atau tidak, ya. Tapi kita akan lihat dulu dasar firman-Nya. Pertama, Kejadian 15 ayat 18 ini janji Tuhan kepada Abraham, bapak orang beriman, bapaknya orang Israel. Ayat 18, saudara, Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir, yang dimaksud dengan sungai Mesir itu apa, nanti kita akan bahas, saudaraku, sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Ayat 19, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, dan seterusnya. Waktu itu ada suku-suku nomaden yang menempati akan wilayah yang disebutkan dalam firman Tuhan ini. Jadi batasan yang disampaikan kepada Abraham adalah sungai Mesir sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Cuman itu saja, saudara, informasinya dari ayat ini. Nah, sungai Mesir di sini banyak penafsir mengatakan ini bukan sungai Nil, bukan. Tapi ini merujuk pada Wadi El Arish. Ya, ada satu anak sungai yang ada di wilayah Mesir dekat Sinai situ, saudara. Kemudian sungai Efrat itu jelas, itu sampai sekarang masih ada. Sungai Efrat itu sudah menyentuh akan wilayah Irak, saudara. Yang sekarang menjadi wilayahnya negara Irak. Kemudian batas areanya itu cukup luas di daerah Timur Tengah kalau hanya satu ayat ini. Nah, nanti kita lihat, saudaraku, dalam Keluaran 23 ayat 31. Diulang lagi, ini kepada Musa. Keluaran 23 ayat 31. Saya bacakan, saudara. Aku akan menentukan batas daerahmu dari, ya, Laut Teberau sampai Laut Filistin. Laut Filistin itu adalah Laut Mediterania atau Laut Tengah. Laut Teberau itu Red Sea, tempat di mana umat Tuhan menyeberang, saudara, ya. Dan dari padang gurun, nah padang gurun ini bicara tentang Sinai, daerah Sinai, saudara, yang dulu pernah, ya, sebelum perdamaian Israel dan Mesir, Sinai ini pernah dikuasai oleh Israel, saudara. Tapi kemudian pada zaman Jimmy Carter ada perdamaian. Ingat Anwar Sadat, ya, pada waktu itu Jimmy Carter mendamaikan dan akhirnya Sinai dikembalikan kepada Mesir. Saudara yang ziarah ke Tanah Suci pasti melewati akan wilayah Sinai tersebut, ya, sebelum masuk Israel. Jadi Laut Teberau, Laut Filistin atau Laut Tengah atau Laut Mediterania,
kemudian padang gurun, yaitulah Sinai atau Arab, dan ya ini saudara ya, ayat 31 ini, sampai sungai Efrat. Efrat ini selalu disebut, saudaraku. Padahal Efrat itu cukup jauh ya dari Israel yang sekarang ini, sana. Nah, ini disebut-sebut. Nah, ini menjadi mimpi dari sebagian orang di Israel, bahwa suatu saat nanti wilayah kami akan seluas itu. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Nah, ini ayat ini tetap dipegang oleh mereka. Kemudian kita lihat lagi satu ayat, saudaraku ya, yang ada di Ulangan. Ulangan itu kan pengulangan saja ya, saudaraku ya, yang ditulis oleh Musa, diulangi lagi semua yang sudah pernah ditulis. Ulangan 11 ayat 24, saya bacakan. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Titik 2, mulai dari padang gurun, ya padang gurun berbicara tentang Sinai tadi, sampai gunung Libanon, sampai di utara, saudara, sampai di gunung Libanon. Yang kemarin perang itu kan wilayah Libanon sekarang itu, saudara. Dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, selalu disebut sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, yaitu laut Mediterania atau laut Filistin itu, akan menjadi daerahmu. Jadi dari 3 ayat ini kalau kita simpulkan, saudaraku, maka batasan dari Greater Israel itu, ya saudara lihat ini ya, ini ada, ini saya tampilkan tulisannya, sebelah barat yaitu Laut Tengah atau Laut Mediterania, sebelah timur Sungai Efrat yang ada di wilayah Irak sekarang, selatan padang gurun Sinai, itu ada di wilayah Mesir saat ini. Kemudian di utara itu sampai Gunung Libanon, ya, itu wilayah kita tahu ya, Gunung Libanon, Gunung Hermon itu merupakan wilayah Israel, wilayah Syria dan juga Libanon. Ya, itu nanti menjadi bagian dari Greater Israel, Gunung Libanon. Nah, kalau kita lihat di zaman Tuhan Yesus melayani sampai ke Tirus, Sidon dan sebagainya, itu daerah yang sekarang daerah Libanon, saudaraku. Apakah Greater Israel itu seperti itu, kita nggak tahu, saudaraku, tetapi inilah yang dituliskan di dalam ketiga ayat tersebut. Kejadian 15 ayat 18, kemudian Keluaran 23 ayat 31, dan Ulangan 11 ayat 24. Disimpulkan seperti yang tadi kita sudah lihat. Nah, saudaraku, tadi saya katakan apakah hal ini akan terjadi hari-hari ini? Ya, sepertinya memang ada yang mengatur, saudaraku. Karena Rusia yang menjadi kekuatan yang sangat ditakuti tentunya ya oleh Israel. Kalau sampai Rusia cawe-cawe kan Israel payah ya. Tapi ternyata Rusia disibukkan dengan Ukraina. Kemudian Iran yang menopang akan Bashar al-Assad. Bashar al-Assad ini sudah jatuh. Jadi Iran pun akan sibuk dengan ngurusi akan HTS ini. Ya, akhirnya Iran mundur. Baru mikir-mikir ini bagaimana kami bersikap. Nah, sementara pimpinan dari HTS sendiri berkata kami nggak mau berperang lawan Israel. Mereka tahu Israel ini sulit ditaklukkan. Nah, sekarang ini Israelnya yang justru masuk, tapi dengan alasan kami ingin mengamankan negara kami dengan pangkalan-pangkalan militer yang didirikan oleh Iran dan oleh Rusia itu dihancurkan. Saudaraku, pertanyaan sekali lagi, apakah
Greater Israel ini tergenapi hari-hari ini? Jawaban saya pribadi, saudara, saya pribadi ya, saya bisa salah, tapi ini pandangan saya, prediksi saya, tidak bisa. Ini nanti hanya sampai di sini, dan kemudian akan ada masa damai. Nah, kita tunggu, saudaraku, karena ribut-ributnya sekarang ini, karena Amerika masih dipimpin oleh pemerintahan yang lama, sampai tanggal 20 Januari nanti. Sekarang memang Donald Trump masih sudah mulai berbicara, tapi dia masih tidak punya kuasa untuk memutuskan sesuatu. Dia bersuara saja. Dia ya punya orang-orang yang juga bersuara, tapi tetap kekuasaan ada di tangan pemerintahan yang lama, yaitu Joe Biden, sampai tanggal 20. Tapi semuanya diatur, saudaraku. Diatur oleh the invisible hand, bagaimana Rusia sepertinya disibukkan dengan Ukraina, yang mana Ukraina menembakkan akan peluru kendali yang membuat Vladimir Putin marah itu, saudaraku ya, sampai menandatangani akan keputusan tentang penggunaan bom nuklir itu semua sepertinya ada yang ngatur, saudara. Yang memang itu adalah ulah dari Amerika saat ini, meskipun Donald Trump tidak setuju, tapi ya tidak berdaya, karena memang yang berkuasa saat ini masih Joe Biden dan kawan-kawannya. Saudara paham ya? Saya berkeyakinan akan ada masa damai. Dan di masa damai itulah nanti akan muncul satu sosok yang bisa mendamaikan dan bisa menenangkan akan situasi di Timur Tengah. Israel pun juga tidak akan banyak bikin ulah. Sampai nanti bait Allah berdiri, ya siapa yang mendirikan? Ya tokoh ini. Dan kita punya penafsiran bahwa tokoh itulah antikristus. Sebab dialah yang nanti akan mentahbiskan bait suci dengan duduk di bait Allah dan berkata, aku adalah Allah. Sekarang bait Allah belum ada, saudaraku. Karena bagaimanapun juga saya ulang-ulang, ada 3 tanda, yaitu tentang Israel. Yang pertama, negara Israel sudah merdeka 14 Mei tahun 1948. Yang kedua, Yerusalem, kota suci, memang secara de facto tahun 67 sudah, ya ini Yerusalem Timur ya, kota lama ya, sudah secara de facto, tapi secara de jure masih ribut. Tapi ya sekarang sudah di bawah pemerintahan Israel. Kemudian Bukit Bait, saudaraku. Ya, di Yerusalem itu ada pusat, yaitu Temple Mount, Bukit Bait. Disitulah nanti bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu akan dipulihkan, akan dibangun kembali. Tidak mudah karena ada 2 tempat suci, tempat ibadah dari agama lain yang ada di sana, yang sudah berdiri ribuan tahun, jadi tidak mudah, saudaraku. Tetapi firman Tuhan harus tergenapi. Dan siapakah yang bisa membangun bait Allah itu? Nah, itu menurut saya itu adalah antikristus. Saya pernah ngobrol, saudara, dengan seorang tour guide yang adalah orang Yahudi. Ya. Saya tanya, kapan bait Allah itu bisa didirikan kembali? Jawabannya ya nyantai, dia bilang gini, itu bukan urusan kami, itu urusan Mesias. Jadi mereka masih menantikan Mesias, dan salah satu yang mereka yakini Mesias mereka, tanda kutip, itu akan membangun bait Allah, Beit Hamikdas, saudaraku ya, yaitu bait suci. Nah, memang benar, nanti akan ada satu tokoh yang luar biasa, yang secara ekonomi dia bisa ngatur semuanya jadi makmur, kemudian secara politik dia bisa membawa damai, dan secara agama dia bisa ngatur bagaimana sampai bait Allah itu bisa berdiri.
dan kekuasaannya luar biasa. Inilah Antikristus, saudaraku. Tetapi sesungguhnya siapa yang akan memulihkan Greater Israel yang sebenar-benarnya? Nah, kita tahu nubuatan mesianik, ya, saya akan ulang nubuatan mesianik yang ada di Yesaya 9, saudara ya, ayat yang ke-6. Ini tentang Tuhan Yesus. Kalau ayat 5 itu hari Natal, saudara ya. Ini ayat 6. Tapi mestinya ini ayat 5 dan 6. Ya, saya akan bacakan ayat 6 saja. Besar kekuasaannya, kekuasaan dari Sang Mesias. Mesias yang beneran, ya, saudaraku ya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang. Dia membinasakan akan antikris dan pemerintahan antikris. Itu ada di Wahyu 19. Kemudian Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dia duduk di tahta Daud. Saudara perlu ketahui, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Raja. Betul. Lahirnya saja dia dikenal sebagai Raja. Orang-orang Majus mendapatkan penglihatan bintang yang membuat mereka itu tahu bahwa Sang Raja sudah lahir. Mereka mengadakan perjalanan untuk nyembah Sang Raja yang lahir itu. Dan ternyata bukan di istana, ya istana Herodes, tapi justru di sebuah rumah sederhana yang ada di Bethlehem. Waktu itu bayi Yesus ya usianya mungkin sudah 1 tahunan, saudara. Karena perjalanan orang Majus dari Persia itu cukup jauh ya. Makan waktu, saudaraku ya. Nah, Yesus Raja disembah, Raja. Bahkan ketika dia naik ke kayu salib pun, di atas kayu salib itu ada tulisan inilah Raja orang Yahudi. Inri itu, saudaraku ya, Inri itu inilah Raja orang Yahudi. Nah, pakai mahkota duri, saudaraku. Apakah yang dimaksudkan di dalam Yesaya 9 ayat 6 ini sudah tergenapi? Belum. Ini akan tergenapi nanti. Jadi Greater Israel yang kita bahas ini itu sungguh-sungguh akan diperintah ya, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nanti, saudaraku ya, pemulihannya. Nah, pertanyaan apakah antikris bisa mewujudkan? Mungkin bisa, tapi dalam waktu singkat kan. Dia pemerintahnya kan 3,5 tahun saja. Tapi yang sesungguhnya itu bukan hanya Greater Israel, tapi seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena kerajaan 1000 tahun itu ditegakkan oleh Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saya akan akhiri, saudaraku, dengan kisah para rasul, kerinduan dari murid-murid Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan itu meskipun sudah diajari tentang kerajaan Allah, mereka juga masih punya rasa nasionalisme, memikirkan kerajaan bagi Israel. Ini menjelang Tuhan Yesus terangkat ke surga, saudara. Ayat 6 dari Kisah Rasul 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada waktu itu mereka terjajah, saudara, oleh pemerintahan Roma. Tuhan Yesus sudah bangkit, kuasanya besar. Dan mereka merindukan, Tuhan, kalau sekarang Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel, ya mudah aja. Engkau dengan tubuh kebangkitan. Kan begitu ya. Ini Tuhan pada waktu itu ditanya oleh murid-murid yang berhadapan dengan tubuh kebangkitan Tuhan. Ayat 7, jawabnya. Ini Tuhan ngobrol, tapi dia dengan tubuh kemuliaan, saudaraku.
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini tahun berapa? Mungkin tahun 30-an, saudara. Tahun 30 atau 32 atau 33, sekitar itu, saudara. Kuno banget ya, lama banget, saudaraku. Ya, ini di awal dari tarikh Masehi. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi, Bapa punya wewenang, punya kuasa untuk menetapkan. Dan ayat 8, tetapi kamu, murid-murid, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan terangkat ke sorga. Nah, saudaraku, rupa-rupanya harapan dari murid-murid untuk sebuah kerajaan Israel yang dipulihkan itu ditunda sampai 1948 oleh ketetapan Allah Israel merdeka. Tetapi penggenapan tentang Greater Israel dan sebagainya, menurut saya karena itu ada di dalam firman, pasti akan tergenapi. Mungkin sudah tergenapi pada zaman Salomo, tapi nanti pasti akan tergenapi lagi. Tetapi kita tidak menantikan kerajaan dunia. Yang kita nantikan adalah kerajaan Allah yang kita doakan di dalam doa Bapa kami. Thy kingdom come, thy will be done. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudaraku, mari kita terus berdoa karena harinya semakin dekat, Tuhan kita Yesus Kristus akan datang segera. Tuhan Yesus memberkati.